Halo guys, jadi kembali lagi dengan saya Gabriel Calvin Virgani Lapian, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Bagi yang belum tahu sebelumnya, PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang dimana PPT ini dibuat oleh Dwi Martani. Jadi apa aja sih yang akan saya bahas pada presentasi atau penjelasan materi ini? Jadi yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, laporan keuangan. Ketiga, struktur dan isi. Dan yang keempat, ilustrasinya. Jadi yang pertama, tujuan. Dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau dapat dikenal sebagai General Purpose Financial Statements, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Dan pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Nah, ruang lingkupnya sendiri, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Oke, selanjutnya tujuan laporan keuangan. Jadi sebelumnya kita harus mengenal lebih dahulu laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dan tujuan dari laporan keuangan ini sendiri adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oke, tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dan laporan keuangan itu sendiri menyajikan informasi mulai dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir arus kas. Oke, komponen laporan keuangan. Dalam laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan yang terakhir laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Dan entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang lengkap atau yang sama. Nah, manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan karakteristik umumnya mulai dari penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK atau standar akuntansi keuangan. Menyebabkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SHK, kepatuhan terhadap PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, memberikan pemahaman yang salah atau kondisi jarang terjadi. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Yang ketiga, dasar akrual. Yang keempat, material dan agregasi. Yang kelima, saling hapus. Tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSHK. Dan yang selanjutnya, frekuensi pelaporan itu tahunan. Selanjutnya, informasi komparatif periode sebelumnya. Dan yang terakhir, konsistensi penyajian dan klasifikasi. Laporan posisi keuangan atau neraca. Nama menjadi laporan posisi keuangan atau neraca, tambahan neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Dan perubahan definisi-definisi seperti
kewajiban menjadi liabilitas, dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba atau LK konsolidasian. Nah, laporan keuangan awal periode atau dari periode pesajian untuk penyajian retroaktif. Minimum line item penyajian neraca. Ada properti investasi, provisi, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki untuk dijual, dan lain-lain. Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1, aset tidak lancar di atas. Nah, di sini akan saya berikan contoh secara realnya dari laporan keuangan PT Polychem Tbk. Nah, jadi ini akan saya berikan contoh secara realnya dalam laporan keuangan milik PT Polychem Indonesia Tbk. Nah, dapat dilihat di sini PT Polychem Indonesia Tbk dan entitas anak. Nah, kita lihat di bagian bawah sini terlihat laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, ini adalah contohnya. Dapat terlihat jika di sini aset lancar berada di atas, yang dimana ini mengikuti PSAK 1. Nah, ini ada perbandingan tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021. Dan yang paling kanan ini sendiri pada awal periode 2021, 1 Januari 2021. Oke, akan saya lanjutkan dengan bagian di bawah ini. Nah, ini dapat terlihat jika aset lancar berada di atas, aset tidak lancar di bawah. Dan jika kita lihat bagian bawah ini juga, ini masih tetap laporan posisi keuangan, tapi yang ini adalah liabilitas. Dan ekuitas juga ada di bawah. Nah, liabilitas jangka pendek berada di atas dan liabilitas jangka panjang berada di bawah. Ini dapat dilihat jika liabilitas jangka pendek di atas dan liabilitas jangka panjang di bawah. Dan terdapat ekuitas setelah bagian liabilitas. Oke, jika mengikuti IAS 1, posisinya akan menjadi seperti aset tidak lancar, aset lancar yang disandingkan dengan ekuitas lalu liabilitas. Dan laporan posisi keuangan, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Nah, jadi di sini dapat dilihat aset lancar, aset tidak lancar, dan terlihat penjumlahannya di paling bawah. 172 juta pada 31 Desember 2022 dan 203 juta pada 31 Desember 2021. Dan pada liabilitas yang ditambah dengan ekuitas dapat dilihat paling bawah. Jika ingin melihat liabilitas saja terlihat jumlah liabilitas, jika ingin melihat jumlah ekuitas saja terdapat jumlah ekuitas. Dikarenakan ini sama seperti neraca yang dimana ekuitas sama dengan liabilitas plus ekuitas, yang dimana jumlah dari liabilitas dengan ekuitasnya pasti akan sama dengan jumlah dari asetnya. Oke. Pos dalam laporan. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan
dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuidalitas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Oke, ini aset lancar. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau kas atau setara kas, PSAK 2 laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Nah, bagian aset ini. Liabilitas lancar. Klasifikasi liabilitas lancar jika mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, di bawah sini, jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek itu sendiri terdapat utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, dan liabilitas kontrak. Dan di sini terdapat liabilitas jangka panjang yang isinya liabilitas imbalan kerja. Oke, next. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Oke, selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk memegang saham minoritas dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Dan klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapkan berdasarkan sifat. Dan penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Dan minimum line item terdapat pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif, dan lain-lain. Laporan laba komprehensif. Laba komprehensif, perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi, selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi available for sales, dampak translasi, laporan keuangan, dan dalam dua laporan terdapat laba sebelum laba komprehensif dan laporan laba komprehensif dimulai dari laba rugi bersih. Oke, kita lihat dulu contohnya. Nah, di sini ada laporan laba rugi dapat dilihat di atas ini dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Nah, oke, kita lihat dulu dalam materi ilustrasi laba rugi komprehensif digabung. Dan dapat dilihat di sini contoh dalam materinya. Dan secara realnya terdapat seperti ini. Ilustrasi laba rugi ini terdapat diakhiri dengan terdapat
total pendapatan komprehensif tahun berjalan, dan ada lanjutannya masihan hingga di bawah sini. Nah, laba tahun berjalan. Di sini dapat dilihat dalam contoh realnya PT Polychem Indonesia, laporan laba rugi komprehensif mereka seperti ini. Terdapat penjualan bersih, beban pokok penjualan, rugi bruto, rugi atau laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan bersih, rugi atau laba bersih tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, tahun-tahun berjalan setelah pajak, jumlah rugi penghasilan komprehensif tahun berjalan, rugi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada, dan jumlah penghasilan yang terdapat komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada, jumlah rugi penghasilan komprehensif tahun berjalan, dan rugi atau laba per saham dasar. Nah, di sini dapat dilihat minimum line item laba rugi komprehensif, pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan, F. Laba rugi. Lalu setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat atau selain jumlah dalam huruf H. Nah, bagian H ini adalah bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Lalu informasi dalam laba rugi komprehensif. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebabnya pengungkapan terpisah ini adalah penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya. Yang kedua, restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi. Lalu pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian litigasi, dan pembalikan liabilitas diestimasi lain. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Klasifikasi beban sifat. Nah, pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Pendapatan lainnya ini adalah contohnya. Dan di sini dapat ada lanjutannya mengenai klasifikasi beban berdasarkan fungsi. Minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Dan jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja. Di sini ada contohnya. Oke, laporan perubahan ekuitas. Ini adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas itu sendiri. Oke, masuk ke materi, menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba.
pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik, dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kita lihat dulu contoh dari laporan perubahan ekuitas. Di sini terdapat tulisannya laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Nah, di sini terlihat laba bersih tahun berjalan, jumlah penghasilan komprehensif, saldo per 31 Desember, jumlah penghasilan rugi komprehensif, saldo per 31 Desember, lalu maaf tadi terlewat juga penyelesaian saldo awal sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi baru, saldo per 1 Januari 2021 setelah penyajian kembali. Dan apa saja sih yang dicatat dalam sini dapat terlihat di bagian atas ini. Modal disetor, tambahan modal disetor, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, pengukuran kembali atas program imbalan pasti, ditentukan penggunaannya, lalu tidak ditentukan penggunaannya juga, ini dalam saldo laba atau defisit. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Lalu kepentingan non pengendali, jumlah, dan yang diakhiri dengan jumlah ekuitas, seperti itu. Oke, kita next. Catatan laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berhubungan dengan laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dan dalam estimasi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengelolaan modal. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis dan membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan pengungkapan lainnya, jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Dan pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasi bersama LK atau laporan keuangan. Domisili dan bentuk hukum negara pendirian, alamat kantor dan lokasi utama kantor. Yang kedua, ketenagaan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama. Yang ketiga, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Dan yang terakhir, bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas. Nah, di sini ada sumbernya dari Intermediate Accounting, Standar Akuntansi Keuangan, dan International Financial Reporting Standards. Oke, di sini untuk materinya sebenarnya sudah selesai, tetapi saya ingin menambah dalam contoh realnya. Di sini terdapat laporan arus kas. Nah, dalam arus kas sendiri, contoh realnya seperti ini. Nah, terdapat arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, penurunan kenaikan bersih kas dan setara kas dan setara kas awal tahun, dan kas dan setara kas akhir tahun. Untuk catatan atas laporan keuangan yang tadi saya jelaskan sebelumnya dalam materi, ini adalah contohnya. Nah, dalam sini dapat dilihat jika penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Nah, di sini dapat dilihat dilakukan secara sistematis. Di sini catatan atas laporan keuangan ini sendiri dapat dilihat dari atas itu tadi ke bagian bawah ini. Ini semua adalah catatan atas laporan keuangan konsolidasian
dan ini semua dicatat secara lengkap seperti itu. Oke, untuk materi dan contoh secara realnya sudah selesai, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusutan aset. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi tentang penyusutan aset ya. Nah, di sini pertama kita harus mengetahui rumus atau mencari depreciable cost, annual depreciation expense, rate, dan depreciable cost per unit. Nah, ini adalah rumus-rumusnya semua ini. Jika mencari depreciable cost, itu carinya dengan book value dikurangi dengan residual value. Dan annual depreciation expense, ini cara mencarinya adalah depreciable cost dibagi dengan useful life. Ini dalam satuannya itu bisa tahun ya. Dan rate ini 100% dibagi dengan useful life. Dan useful life-nya ini sendiri sama dalam satuannya tahun biasanya. Dan terakhir ini rumusnya mengenai depreciable cost per unit. Dan ini kita harus cari dulu depreciable cost dibagi dengan useful life in, dan satuannya dalam in unit. Oke, kita mencoba dengan contoh soalnya dan cara mengerjakannya. Pertama, ini adalah straight line atau metode garis lurus. Nah, di sini dapat diketahui, di sini adalah soalnya. Diketahui jika book value 100 juta, residual value-nya 10.000, useful life-nya 5 tahun, dan in unit-nya 1000 kg. Oke, kita mencari dulu cara depreciable cost. Cara mencari depreciable cost adalah dengan cara book value dikurangi dengan residual value akan menghasilkan 99.990.000. Dapat menggunakan cara B2 dikurangi sama dengan B2 dikurangi dengan residual value-nya 10.000, menghasilkan nilai ini. Annual depreciation expense. Cara mencari ya dengan cara depreciable cost dibagi dengan useful life ini ya, in time atau dalam satuannya tahun. Dapat digunakan E4 dibagi dengan akan menghasilkan 19.998.000, dan rate-nya sendiri seperti yang rumus ini telah tunjukkan, 100% dibagi dengan useful life-nya, tapi ini dalam in time juga, maka 100% dibagi dengan useful life, maka menghasilkan 20%. Nah, yang pertama ini kurang lebih contoh tabelnya seperti ini. Terdapat year, depreciable cost, rate, annual expense, accumulated depreciation, dan book value yang terakhir. Nah, kita masukkan dulu depreciable cost. Karena sudah diketahui dengan rumus di atas, maka kita menggunakan sama dengan saja. Lalu jangan lupa diberikan string. Buat sama dengan, lalu kita copy ke bawahnya. Rate juga dilakukan dengan cara yang sama. Rate kita sudah mencari, maka tinggal diberikan string juga, lalu tinggal di copy ke bawah. Annual expense-nya kita menggunakan depreciable cost dikali dengan rate, atau bisa menggunakan cara di atas ini juga sama. Kita copy ke bawah. Jika sudah, accumulated depreciation-nya kita menggunakan ini sama dengan, karena ini tahun pertama, maka hasilnya adalah 19.998.000. Book value-nya kita ambil dari nilai book value di soal ini, lalu kita berikan string terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan accumulated depreciation, akan menghasilkan 80.002.000. Dan untuk pada tahun kedua, accumulated depreciation-nya ada dengan cara annual expense pada tahun kedua ditambah dengan accumulated depreciation pada tahun pertama. Lalu kita copy saja ke bawahnya, dan yang ini karena kita sudah memberikan rumusnya, book value dikurangi dengan accumulated depreciation, lalu kita tinggal copy ke bawah saja.
maka menghasilkan nilai akhirnya adalah 10.000, dan ini adalah residu value-nya, harus sama dengan residu value. Oke, saya lanjutkan dengan metode units of activity. Di sini terlihat units of activity-nya 100, 400, 200, 100, 200. Jika kita lihat useful life-nya, totalnya adalah 1000 kg. Jika kita cek terlebih dahulu dengan rumus sum, pada tahun pertama hingga tahun kelima, maka menghasilkan 1000. Maka ini benar units of activity-nya. Cost per unit. Nah, kita perlu mencari depreciable cost per unit. Gimana caranya? Nah, caranya adalah depreciable cost dibagi dengan useful life dalam satuan in unit. Nah, kita tinggal bagi saja depreciable cost dibagi dengan useful life, maka menghasilkan 99.990 rupiah. Nah, lalu kita copy saja ini, kita ambil nilai yang di sini, lalu kita berikan string. Lalu kita copy ke hingga tahun kelima. Nah, untuk annual expense-nya sama dengan metode garis lurus yang tadi, di mana depreciable cost dikali dengan rate, tetapi dalam metode units of activity kita dengan cara units of activity dikali dengan cost per unitnya, maka menghasilkan nilai 9.999.000. Jadi kita copy ke bawah, pastinya ada nilai yang berbeda karena tiap tahunnya ada perbedaan units of activity, tapi bisa jadi ada yang sama seperti tahun pertama dan tahun keempat. Lalu accumulated-nya kita lakukan dengan hal yang sama, seperti kita tambahkan pada tahun kedua dan tahun pertama seperti ini, dan kita copy saja ke bawah. Lalu book value-nya, cara mencarinya juga sama, dengan kita ambil nilai book value-nya, kita berikan string, lalu dikurangi dengan accumulated depreciation. Lalu kita tinggal copy saja ke bawahnya dan menghasilkan nilai akhir atau nilai sisa 10.000 rupiah. Dan ini sama dan sesuai dengan residu value di pada soal. Oke, double declining. Metode double declining ini rate-nya pasti 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan metode garis lurus. Karena di sini tertulis juga double, maka dikali 2 saja rate-nya dengan rate metode garis lurus. Nah, beginning book value-nya kita masukkan nilai awal dari book value-nya seperti ini. Lalu rate-nya kita masukkan saja 40% ini, tambah nilainya, jangan lupa untuk diberikan string, dan kita copy hingga tahun kelima. Dan di sini terlihat annual expense. Nah, annual expense-nya kita tinggal kali saja beginning book value dikali dengan rate-nya seperti ini, menghasilkan nilai 40 juta. Dilakukan dengan hal yang sama, accumulated depreciation ini ditambah sama dengan ini, lalu book value-nya kita melakukan dengan cara yang sama juga. Nah, kita ambil nilai book value, lalu kita berikan string, lalu dikurangi dengan accumulated depreciation. Nah, tetapi hal ini berbeda dengan metode-metode sebelumnya, karena pada tahun kedua kita mengambil book value dari hasil yang di sini. Karena kita sudah mendapatkan rumus-rumusnya pada setiap hal yang kita butuhkan, kita tinggal copy ke bawah. Sama pada hal yang ini dan yang lainnya juga. Ya, yang pada tahun kedua ini berbeda cara mendapatkan accumulated depreciation-nya, dengan cara nilai annual expense pada tahun kedua ditambah dengan accumulated depreciation. Kita tambah terlebih dahulu, lalu kita copy saja ke bawah, dan hal ini juga kita lakukan copy ke bawah. Tapi pada double declining ini mendapatkan nilai yang berbeda, yaitu 7.776.000 rupiah.
Gimana caranya hingga kita mendapatkan nilai Rp10.000? Kita menggunakan cara plug-in, yang dimana cara ini kita masukkan terlebih dahulu nilai 10.000, lalu annual expense ini kita masukkan nilai book value pada tahun keempat dikurangi dengan residual value-nya 10.000, hasilkan 12.950.000, dan accumulated depreciation-nya ada 99.950.000, atau dapat juga dengan cara mencarinya beginning book value dikurangi dengan 10.000 ini, hasilnya akan sama 99.950.000. dapat dengan dua cara jadi ya. Nah, jadi untuk ketiga metode ini sudah selesai, dan selanjutnya akan contoh soal jika parsial. Nah, perbedaannya apa sih? Padahal kan nilainya sama semua di sini. Nah, bedanya di sini ada tambahan soalnya, yaitu jika peralatan dibeli pada bulan Maret. Nah, apa sih yang membedakan? Di sini sudah ada semua nilai-nilai yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan metode garis lurus dan metode double declining. Kita masukkan saja seperti cara-cara yang sebelumnya. Kita masukkan depreciable cost terlebih dahulu. Jangan lupa diberikan string, agar jika kita copy ke bawah tidak ada yang berubah-berubah. Dan rate-nya kita lakukan dengan hal yang sama. Lalu diberikan string, lalu kita copy ke bawah. Nah, partial year ini apa? Nah, di sini ada tambahan jika peralatan dibeli pada bulan Maret. Maka cara menghitungnya pada bulan Maret adalah termasuk dalam partial years. Nah, itu mulai dari bulan Maret hingga Desember terdapat 10 bulan jika dihitung. Maka kita tulis saja 10 sama dengan 10 per 12 seperti ini. Dan pada di sini padahal ada useful life-nya 5 tahun, tapi pada hal ini kita karena di sini merupakan parsial, maka menambahkan periodenya yaitu 1 tahun dan diakhiri dengan sisa dari awal ini. Karena di awal ini 10 per 12, maka diakhiri dengan 2 per 12. Nah, 12 itu adalah 12 bulan dalam setahun. Dan 10 bulan itu karena kita beli pada bulan Maret hingga Desember, maka terdapat 10 bulan. Dan sisanya terdapat 2 bulan pada akhir periode ini. Dan sisanya ini pada tahun 2 hingga kelima, ini dikosongi saja. Dan cara mencari annual expense-nya sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi bedanya di sini karena ada partial years, yang dimana pada tahun pertama dan tahun keakhir maka depreciable cost dikali dengan rate dikali dengan partial year-nya. Tapi pada tahun 2 hingga kelima maka dengan cara depreciable cost dikali dengan rate saja. Dan ini kita tinggal copy ke bawah, dan sisanya kita menggunakan cara seperti tahun pertama, kali 20% dikali 0,17, maka hasilnya seperti ini. Cara mencari accumulated depreciation sama seperti contoh soal yang sebelumnya, dimana pada tahun pertama mengambil annual expense pada tahun pertama, tahun keduanya kita tambahkan saja annual expense tahun kedua dengan annual accumulated depreciation tahun pertama, lalu kita copy saja ke bawah. Dan book value, cara mendapatkannya adalah pada soalnya kita ambil nilai 100 juta ini, kita berikan string pada rumus, lalu dikurangi dengan accumulated depreciation. Lalu kita tinggal copy saja ke bawah hingga mendapatkan nilai sisanya atau residual value-nya Rp10.000. Dan pada double declining ini mirip seperti cara yang tadi kita buat. Pada contoh soal ini sebenarnya mirip untuk nilai-nilainya, hanya ditambah dengan partial year. Nah, pertama beginning book value-nya kita ambil nilai 100 juta. Nah, 100 juta lalu rate-nya 40%,
kita copy saja ke bawah. Procedure-nya sama seperti metode garis lurus, 10/12 dan diakhiri dengan 2/12. Untuk annual expense-nya sama seperti cara yang sebelumnya, hanya berbedanya pada metode double declining ini beginning book value dikali dengan rate dikali dengan procedure. Dan jika pada tahun 2 ke 5 ini hanya beginning book value dikali dengan rate. Dan ini kita copy saja ke bawah dan kita masukkan terlebih dahulu rumus-rumusnya. Nah, oke. Accumulated depreciation-nya kita masukkan nilai pada annual expense pada tahun pertama. Book value-nya kita masukkan saja nilai awal book value, kita berikan string dikurangi dengan accumulated depreciation. Kita copy saja hingga paling akhir. Pada tahun kedua beginning book value-nya kita ambil nilai book value di sini. Book value pada tahun pertama kita masukkan, dan accumulated depreciation-nya pada tahun kedua dengan cara annual expense pada tahun kedua ditambah dengan accumulated depreciation pada tahun pertama, dan kita copy saja ke bawah. Dan beginning book value ini juga kita copy saja ke bawah, maka menghasilkan nilai-nilai ini. Sama seperti yang sebelumnya, jika di mana double declining ini kita menggunakan cara plug-in, dan pada partial ini kita menggunakan cara plug-in juga, di mana nilai akhirnya pada tahun ke-6 ini kita masukkan nilai 10.000. Dan pada annual expense-nya kita menggunakan cara book value pada tahun ke-5 dikurangi dengan residue value-nya 10.000 ini, atau book value pada akhir periodenya. Dapatkan 8.630.000 dan accumulated depreciation-nya 99.990.000. Nah, jadi sekian simulasi dan penjelasan materi mengenai laporan keuangan dari saya. Semoga bermanfaat video kali ini dan terima kasih.